Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang pengisian jarak jauh atau pengaktifan benda bertuah jarak jauh. Begini ya saudaraku, tentang pengaktifan benda bertuah jarak jauh itu bisa saudaraku, namun yang harus diingat itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang memang mampu di bidangnya. Karena terus terang saya pribadi saudaraku ya, saya itu dulu sering dimintai tolong sama pemahar-pemahar benda bertuah saudara-saudara kita itu yang berada di luar negeri. Ada sebagian saudara kita itu mahari barang dari tempat lain saudaraku, namun ternyata bendanya belum aktif. Itu ada yang merantau ke Singapura, ada juga yang ke Jepang, ada yang ke Korea juga, ada yang dari Taiwan juga sana saudaraku yang merantau ke sana. Karena ya mungkin dipakai buat media atau sarana keselamatan di sana. Jadi sebagian saudara-saudara kita itu mungkin mahari barang dari orang lain saudaraku, ternyata setelah dikonsultasikan memang barangnya tidak aktif dan minta tolong, akhirnya memang saya aktifkan saudaraku. Ya alhamdulillah yang sudah-sudah itu berhasil semua, barangnya bisa digunakan tuahnya dan memang benar-benar aktif saudaraku. Karena apa? Karena untuk mengaktifkan jarak jauh itu memang harus punya keilmuan yang mumpuni, dan ilmu seperti itu biasanya ilmu khusus saudaraku, ilmu turun temurun dan jarang juga diajarkan ke orang lain. Kalau barangnya memang asli ori itu bisa diaktifkan meskipun jarak jauh lewat lautan, menyeberang lautan, itu tetap hasilnya sama. Itu yang pernah sering dulu saya kerjakan saudaraku. Tentang belajar ilmu jarak jauh, apakah hasilnya juga sama Gus? Sama saudaraku. Kalau diantara saudaraku pengen belajar itu bisa jarak jauh, karena murid-murid saya itu juga banyak saudaraku di luar pulau. Ada juga yang dari Kalimantan sana, itu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ada yang di Kalimantan Tengah, itu banyak juga. Dan beliaunya juga mungkin berhubung terkendala dengan pekerjaan, jadi ya itu bisa lewat telepon, itu bisa saudaraku. Dan kalau mau belajar ilmu saudaraku, terus terang saya itu tidak ada program-program bahasanya, karena yang datang ke tempat saya itu yang berguru rata-rata sesepuh, seperti itu saudaraku. Jadi ya memang ilmu-ilmu pamungkas saudaraku, jadi tidak asal ilmu umum bahasanya, itu tidak. Namun biasanya kalau orang-orang awam itu biasanya paling minta gemblengan, minta isian seperti itu saudaraku. Itu yang sudah-sudah
Karena apa? Karena kalau pengen belajar ilmu-ilmu pamungkas, saudaraku, pertama itu yang susah itu cari gurunya. Itu menurut pengalaman saya waktu dulu, saudaraku, cari gurunya yang susah. Dan yang kedua, meskipun pakai mahar yang banyak, apakah gurunya mau mengajari itu, saudaraku? Karena rata-rata ilmu pamungkas itu dipakai buat pribadi. Makanya jarang orang yang bisa. Tapi kalau sering diajarkan kan lebih bermanfaat, Gus. Mungkin ada benarnya juga, saudaraku, mungkin ada tidaknya. Yang ditakutkan kalau ilmu tingkatan tinggi-tinggi itu, kalau yang pakai orang biasa, orang awam itu sangat membahayakan, saudaraku. Takutnya disalahgunakan, itu susah untuk dikendalikan juga. Karena orang awam itu kalau sudah merasakan ilmu-ilmu yang seperti itu dipelajari, bisa akhirnya itu sudah susah dikendalikan. Dia merasa sok hebat, sok apalah bahasanya, nggak ada orang yang ditakuti bahasanya. Di situ sudah yang repot. Terus terang saya mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu juga orang-orang tertentu, saudaraku. Orang-orang yang sekiranya bisa saya percaya, kalau tidak ya tak suruh belajar sama orang yang lain. Karena ilmu yang saya pelajari itu langsung, saudaraku ya, itu dari guru saya. Dan ilmu-ilmu seperti itu tidak dari apa bahasanya, dari buku kuno catatan, itu tidak, saudaraku. Ilmu turun temurun dari orang ke orang, jadi nasab ilmunya itu jelas, saudaraku. Kalau program-program buat anak-anak itu kan terkadang apa ya, dikasih catatan doa-doa umum atau ilmu-ilmu umum lah bahasanya. Yang seperti itu saya dulu tidak belajar, saudaraku. Ada sih bukunya, saya punya seperti itu, tapi tidak begitu saya pelajari ya. Cuma saya buka-buka saja, saudaraku. Karena apa ya, saya belajarnya seperti itu dulunya, langsung. Meskipun jarak jauh itu juga kalau ilmunya seperti itu hasilnya bagus, saudaraku. Karena itu tadi, nasab ilmunya jelas. Dan biasanya, saudaraku ya, yang harus diingat itu kalau orang belajar ilmu, saudaraku, contoh ilmu lembu sikilan, itu pasti kodam ilmu lembu sikilannya itu dimasukkan ke orang yang mempelajarinya. Itu yang harus diingat. Tapi rata-rata kalau orang minta ilmu atau apa bahasanya, saudaraku ya, ya sudah itu. Cuma dikasih catatan, ini nanti kamu puasa gini-gini, kamu zikirkan. Kalau tidak dimasukkan, saudaraku, itu udah bahasanya itu tidak manjur-manjur ilmunya. Kenapa ya? Kodamnya itu, kodam ilmunya tidak dimasukkan, istilahnya itu tidak diserahkan kodam ilmunya, saudaraku. Jadi ngambang. Makanya terkadang banyak orang yang belajar ilmu tidak bisa-bisa karena itu sebenarnya, saudaraku. Dan itu banyak sekali, saudaraku, hampir. Karena orang yang teliti itu jarang sekali, saudaraku. Apalagi kalau cuma amalan-amalan gitu dikasih buat mengaktifkan benda bertuah, dibacakan ini gitu, sampai mulutnya berbusa juga tidak aktif, saudaraku. Karena untuk mengaktifkan benda bertuah itu pakai ilmu khusus, tidak asal-asalan. Ya kalau seandainya ada di YouTube ngasih amalan-amalan itu sebenarnya cuma cari subscriber, saudaraku. Cari apa ya, pendukung bahasanya. Karena ilmunya itu kalau diajarkan yang benar, saudaraku, yaitu yang ditakutkan disalahgunakan kalau orangnya tidak benar-benar kuat agamanya.
Dan terus terang saudaraku ya, saya juga kalau mengajarkan ilmu-ilmu pamungkas itu tidak sembarangan orang juga yang saya ajari. Apalagi seperti kayak ilmu merah delima, itu ada ilmunya saudaraku. Ilmu merah delima, ilmu lulang lando, itu ada ilmunya juga. Ilmu-ilmu yang pamungkas itu jarang saudaraku, jarang yang bisa juga. Dan sekiranya kalau orangnya tidak benar-benar itu tidak saya ajarkan, takutnya disalah gunakan. Namun sekiranya orangnya memang benar-benar dipakai buat kebaikan, digunakan dalam berdakwah, istilahnya untuk kebaikan umat dan orang banyak, itu bisa saudaraku, saya ajarkan, bisa. Karena ilmu kesepuan yang tingkat tinggi itu bahasanya kalau orang itu harus kuliah saudaraku, harus sama dosennya, sama yang ahlinya. Kalau cuma sekolah ya ilmunya ilmu umum itu kalau orang sekolah. Kalau kuliahnya khusus sama dosennya ya pasti ilmunya pamungkas. Namun yang harus diingat ya, maharnya juga ya lumayan saudaraku bayarnya, ya karena itu tadi. Memang seperti itu saudaraku, pakai mahar memang. Kenapa orang yang punya kemampuan khusus itu kok tidak banyak ya? Karena itu juga saudaraku, ilmunya juga susah. Terkadang meskipun dikasih mahar yang sangat tinggi itu tidak diajarkan juga. Saya itu punya sahabat, punya yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri saudaraku, itu punya ilmu pamungkas itu dulu pernah ditawari uang itu sampai ratusan juta, mau dibikinkan pondok pesantren, mau dikasih mobil dan sebagainya. Itu ilmunya juga nggak diajarkan saudaraku. Takutnya orang yang dikasih amanat itu tidak bisa menjaga ilmu itu. Seperti itu saudaraku, yang harus diingat itu. Namun saya sudah berpesan berulang-ulang, yang harus diingat, kebaikan itu bisa mengalahkan segalanya saudaraku. Maka berusahalah jadi orang baik, pasti akan diketemukan sama orang baik. Paham ya saudaraku? Kalau yang teliti mungkin orangnya juga paham. Oke saudaraku, itu tadi sedikit edukasinya, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.